Baik, puji nama Tuhan, selamat malam, shalom bagi kita semua saudara. Ya, bersyukur sekali malam hari ini kita boleh kembali untuk datang menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan di ibadah doa malam kita. Saya percaya saudara adalah orang-orang pilihan yang Tuhan telah tentukan untuk menikmati hadiratnya malam hari ini, amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita bawa yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Anugerah-Mu yang telah membawa kami ke tempat ini, Tuhan. Untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengalirkan kuasa-Mu, Engkau mengalirkan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga kami yang datang mencari wajah-Mu Tuhan, beroleh kekuatan, beroleh damai sejahtera, boleh penghiburan Tuhan malam hari ini. Dan kami pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama-Mu lah yang kami muliakan di tempat ini. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia, sungguh berharga Tuhan, dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Engkau Tuhan sungguh indah. Mari bersama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat, dan Kau dekat. Yesus, bahkan seluruh pengabdian-Mu bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia, dan berharga, sungguh besar, pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti. Tidak ada yang dapat melebihi karya pengorbananmu bagi kami Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, oh kasih-Mu Yesus, sungguh indah. Mari dengan sepenuh hati kita, jemaat Tuhan yang dikasihinya, katakan, kemana Tuhan? Kemanakah aku, Yesus Tuhan? Kami tak bisa jauh dari-Mu. Oh Yesus, dan Kau dekat. Itu tidak bisa membalas kesetiaan-Mu yang Kau berikan Tuhan. Sebab itu kami katakan hidup kami hanya milik-Mu Tuhan. Oh, Kau sungguh benar. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk Tuhan terlalu besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh hati kita bersama-sama katakan sungguh besar, oh pengorbananmu Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Yesus Tuhan kami, yang Kau pikirkan tentang hidupku. Haleluya. Sungguh indah Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar
Sekali lagi yang merasakan kebaikannya, katakan sungguh besar. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami. Sungguh Engkau satu-satunya pusat penyembahan kami. Yesus Tuhan, Kau jadikan kami berharga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita muliakan Dia. Mari angkat hatimu, naikkan pujian ini sebagai rasa hormat syukur kita. Katakan sungguh besar pengorbananmu, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami. Oh Yesus Tuhan, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah. Mari sembah Dia. Mari angkat suara kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari saudara perdengarkan suaramu untuk memuliakan Tuhan. Angkat hatimu. Oh haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh mulia Kau Yesus. Bagimu pujian kami. Mari kita angkat suara kita lebih lagi memuliakan Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Oh bagimu pujian kami Tuhan. Untukmu kami bernyanyi, untukmu kami memuji. Hanya memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Oh ku angkat hatiku bagimu, segenap jiwaku Tuhan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Oh ya Rabba ya Shanda Rabba 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 ya Shanda Rabba Rabba Rabba. Jangan mau berhenti saudara. Mari terus sembah Tuhan. Oh ya Rabba ya Shanda Rabba 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 Rabba. Oh Yesus, Yesus, Kau Raja dimuliakan, Kau Raja diagungkan. Dengan nyanyian syukur kami, sebab Kau telah menebus hidup kami. Kau melepaskan kami dari kebinasaan. Haleluya. Ini syukur kami Tuhan. Oh, haleluya. Mari terus nikmati hadirat Tuhan saudara.
Biar penyembahan kita adalah bentuk ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Oh ralabaya kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Oh di hadirat-Mu kami angkat tangan, kami menyembah-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan, kami bawa segenap jiwa kami, menikmati pelukan kasih-Mu, menikmati dekapan-Mu Bapa. Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Mari terus nikmati hadirat Tuhan, saudara masing-masing dengan Tuhan. Ini waktu kita dengan Tuhan. Oh ralabaya sharalabaralabaralabarala. Shindarabatakaralabaya sharalabarala. Tuhan, Kau baik bagi kami. Shindarabatakaralabaya sharalabaralabarala. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati ini, kasih-Mu Yesus Tuhanku. Sampai kini ku akui, oh ku kagum Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari gereja Tuhan, angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Kau ku kagumi, kasih-Mu Yesus Tuhan. Sampai kini ku akui, mari sekali lagi katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajarkan kami untuk duduk tenang dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak tertabur dengan sia-sia Tuhan, tapi firman-Mu boleh tertabur di dalam setiap hati kami Tuhan. Firman-Mu boleh berakar dan berbuah di dalam diri kami Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, sucikan, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan. Sehingga semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara, saya sapa dulu Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Kita percaya kuasa firman Tuhan tidak dibatasi oleh apapun ya. Kuasa firman Tuhan akan sanggup mengubah dan mengurapi Bapak Ibu semua ya. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Bapak Ibu bisa buka di rumah Roma 8 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan, kita semua adalah kita sudah terpanggil, kita sudah dipilih. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, di sini dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa Bapak Ibu ya? Jadi segala sesuatu itu segala aspek kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan turut berperan, Tuhan turut berserta kita dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam kesehatan kita. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja Bapak Ibu ya. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, seringkali kita sebagai orang percaya, kita malah yang seringkali meninggalkan Tuhan. Seringkali kita melupakan Tuhan Bapak Ibu ya. Pada saat kita dalam keadaan enak, pada saat kita dalam keadaan diberkati, kita seringkali kita lupa, kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan, tidak menyertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita Bapak Ibu ya. Tapi pada saat kita mungkin mengalami masalah, pada saat kita mengalami sakit penyakit, pada saat kita mengalami kebangkrutan, rumah tangga mengalami kehancuran, baru kita mencari Tuhan Bapak Ibu ya. Mari hari ini kita mau belajar, kita mau mengasihi Dia, ya, mengasihi Dia. Karena firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Jadi caranya cuma satu Bapak Ibu ya, yaitu supaya kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan supaya kita mengasihi Tuhan ya. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan rela jadi manusia untuk menebus dosa kita. Dia rela untuk disalibkan Bapak Ibu ya. Bahkan Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya di dalam Tuhan Bapak Ibu ya. Mengasihi bicara masalah pengorbanan Bapak Ibu ya, rela berkorban ya. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberi contoh pada kita tadi itu ya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu ya? Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan cuma sekedar omongan, sekedar perkataan saja? Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Apakah cukup sekedar itu aja Bapak Ibu? Tidak ya. Bukan cuma sekedar omongan, tapi kita melakukan dalam tindakan kita. Kita menyatakan dalam tindakan kita, Bapak Ibu ya. Saya teringat pada waktu masa-masa pacaran, pada saat itu mungkin Bapak Ibu pernah mengalami nih ya, yang pernah pacaran ya. Pada saat itu saya bekerja di Denpasar, di Bali ya. Saya bekerja di Bali. Pacar saya sekarang jadi istri saya, dia orang Malang. Jadi setiap hari, bukan setiap hari ya, seringkali hari Sabtu itu saya mengorbankan waktu saya untuk saya bisa pulang ke Malang pada hari Sabtunya itu. Di hari Minggunya sekitar jam 5 biasanya saya kalau nggak naik bis, saya naik travel, saya kembali ke Bali untuk bekerja pada hari Seninnya. Di mana hari Senin itu saya tiba sekitar pukul 6:30 sampai pukul 7 ya. Dan saya harus segera siap-siap untuk berangkat kerja jam 8 itu Bapak Ibu ya. Di situ saya mengorbankan waktu saya karena saya mengasihi, saya mencintai calon istri saya pada saat itu. Saya mencintai pacar saya pada saat itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi, kita mencintai, kita harus siap rela berkorban bagi orang yang kita kasih itu Bapak Ibu ya. Di dalam Markus 1 ayat 35 di sana dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia di sini adalah Tuhan Yesus pada saat itu ya. Kira-kira ngapain Bapak Ibu? Tuhan Yesus pergi keluar, bangun pagi-pagi benar pergi keluar itu kira-kira ngapain ya? Apakah untuk update status? Apakah untuk selfie? Ya, di sini dikatakan selanjutnya, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, jadi pada saat itu Tuhan Yesus
bangun pagi-pagi benar, Tuhan Yesus bangun pada saat waktu masih gelap ya. Untuk apa? Berdoa. Tuhan mengorbankan waktu untuk mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Ya, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu pada saat bangun pagi, Bapak Ibu yang dicari handphone dulu untuk update status, untuk menjawab WA, SMS, atau mungkin Facebook gitu ya? Apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini? Seringkali seringkali orang mengatakan bahwa doa merupakan nafas hidup orang percaya. Benar Bapak Ibu ya, doa merupakan nafas hidup orang percaya. Kalau kita sebagai orang percaya terus kita mengatakan kita tidak bisa berdoa, kita tidak pernah berdoa, apakah itu yang dinamakan orang percaya? Gimana kita bisa mengasihi Tuhan ya Bapak Ibu ya? Kalau kita tidak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita, Bapak Ibu ya. Di sini saya ada suatu ilustrasi Bapak Ibu ya. Kalau anak kita, di sini saya punya seorang anak namanya Nadia ya. Dia contoh nih ya, misalnya Nadia nggak pernah bicara sama saya, nggak pernah omong-omong sama saya. Terus tiba-tiba tiap hari, tiap pagi dia ngomong sama saya, "Pak minta uang untuk uang saku, Pak minta uang untuk beli buku, Pak minta uang untuk beli mainan," gitu ya. Gimana perasaan kita sebagai orang tua Bapak Ibu ya. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau mungkin pada saat kita enak, pada saat kita hidup nyaman, di zona nyaman ya, kita nggak pernah berdoa, kita tidak pernah berbincang-bincang sama Tuhan. Terus tiba-tiba pada saat kita mengalami musibah, pada saat kita butuh, kita baru cari hadirat Tuhan, kita baru berdoa, kita baru meminta sama Tuhan. Gimana perasaan Tuhan saat itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita baca di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-15 ya. Yang kedua itu, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku." Diulang lagi di kitab Yohanes 14 ayat 21a. "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Sampai 3 kali Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-23 di sana dikatakan, jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Ya, jadi jelas Bapak Ibu ya. Poin yang kedua, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, ya, di sini di 14 ayat 23 jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku Tuhan, ia akan menuruti firman-Ku." Ya, jadi jelas Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti, kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, gimana kita bisa menuruti, gimana kita bisa melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sendiri kita tidak pernah membaca Bapak Ibu ya. Ayo, berapa dari Bapak Ibu saat ini yang mendengarkan live streaming tidak pernah baca Alkitab? Ya, saya minta Bapak Ibu yang saat ini mungkin tidak pernah baca Alkitab, ayo kita baca Alkitab. Karena di sini firman Tuhan jelas sekali. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti firman Tuhan. Firman yang ada di dalam Alkitab itu ya. Setiap pagi saya mengajak anak saya untuk berdoa dan membaca firman Tuhan ya. Setiap pagi pada saat berangkat ke sekolah, di dalam kendaraan itu saya mengajak anak saya untuk berdoa. Anak saya doa dulu, setelah itu kami baca Alkitab. Setelah itu saya tutup dengan doa berkat pada saat itu ya. Saya ingin anak saya mulai dari masa kecilnya memiliki kehidupan untuk mengasihi Tuhan ya. Melalui kehidupan doa, melalui baca firman, melalui melakukan firman Tuhan itu Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu yang mengaku anak-anak Tuhan, yang mengaku mengasihi Tuhan. Kita bukan cuma sekedar omongan, bukan sekedar perkataan, tapi kita benar-benar melakukannya. Ada 2 poin tadi Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita miliki kehidupan doa. Kita korbankan waktu kita seperti Tuhan Yesus pagi-pagi benar. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Kita miliki waktu untuk berdoa, yang pertama. Yang kedua, kita miliki waktu untuk membaca firman Tuhan. Ya, karena di dalam firman Tuhan ini berisi perintah-perintah Tuhan ya. Tadi jelas di Alkitab dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti firman Tuhan. Kita akan melakukan firman Tuhan. Di sini saya ada sedikit kesaksian Bapak Ibu ya. Beberapa tahun yang lalu, sekitar kurang lebih 10 tahunan ya, saya punya keinginan untuk memiliki rumah lagi Bapak Ibu pada saat itu ya. Kami berdoa, pada saat itu kami cuma sekedar ingin tanpa ada tindakan ya.
Nah, dengan berjalannya waktu pada tahun 2015 Pak Samuel menjadi gembala di Betani Yestoya MCP. Pada saat ini ya, pada saat itu Pak Samuel mulai men-sharingkan firman ya tentang iman itu ya. Nah, dari situ iman saya mulai terbentuk Bapak Ibu ya. Iman saya mulai yakin bahwa Tuhan pasti tolong pada saat itu Bapak Ibu ya. Nah, terus tepatnya pada saat saya men-sharingkan firman Tuhan di FA, pada saat itu firman Tuhan bercerita tentang Daud dan Goliat ya. Daud tidak berfokus pada masalah yang di depannya, Daud tidak berfokus pada Goliat yang tinggi besar, jago berperang, tapi Daud yakin dan percaya karena dia punya Tuhan yang hidup ya. Pada saat saya men-sharingkan firman Tuhan itu, Roh Kudus menegur saya, kamu bisa ngomong, kamu harus bisa melakukannya. Nah, dari situ iman saya mulai dibangkitkan. Pada perjalanan pulang dari Sumber Pucung, sekitar 1 jam saya memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Roh Kudus berbicara Roh Kudus memberikan hikmat Bapak Ibu ya pada saat itu ya. Jadi apa yang tidak pernah saya pikirkan, gimana caranya untuk mempunyai rumah itu ya, yang menurut saya sudah tidak mungkin karena saya sebelumnya berfokus pada Goliat, masalah yang ada di depan saya. Tapi Roh Kudus memberikan tuntunan Bapak Ibu ya. Ini loh seperti ini gitu. Nah, sejak saat itu pada saat saya pulang sampai di depot, saya cerita sama istri saya, ini loh seperti ini. Terus kami sepakat pada saat itu, kami mulai melangkah, kami mulai mencari. Teman-teman di FA juga banyak membantu kami dalam mencari rumah tersebut Bapak Ibu ya. Nah, pada saat itu ada salah seorang teman FA kami menunjukkan sebuah rumah kos-kosan Bapak Ibu ya. Singkat cerita rumah itu jadi, tetap kami melalui proses ini ya, kami ajukan KPR Bapak Ibu ya, dengan jangka waktu 15 tahun. Nah, dengan berjalannya waktu, ini sudah tahun ketiga ya, tepatnya pada bulan Agustus kemarin itu terakhir 3 tahun Bapak Ibu ya. Nah, untuk September ini bunga promo yang selama 3 tahun ini akan berubah mengikuti bunga pasar. Nah, pada saat itu bunga ini menyebabkan angsurannya ini naik Bapak Ibu ya. Naik cukup banyak Bapak Ibu ya pada saat itu ya. Nah, dari situ saya sempat mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran Bapak Ibu ya. Saya mengalami ketakutan, kekhawatiran, tapi saya tidak mencari pertolongan yang lain. Saya semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, saya percaya, saya yakin Tuhan pasti tolong ya. Nah, pada saat itu mendekati akhir Agustus itu kami ada rumah di Surabaya ya. Rumah di Surabaya, terus Tuhan izinkan supaya saya pasang di OLX ya. Saya pasangkan untuk dikontrakan pada saat itu ya. Nah, setelah saya pasang, prosesnya cukup singkat Bapak Ibu ya. Proses untuk orang melihat sampai akhirnya deal itu cukup singkat Bapak Ibu ya. Saya dapat rema di Roma 8 ayat 28 ini Bapak Ibu ya. Jadi setiap proses demi proses yang saya lalui, saya perkatakan ya di Roma 8 ayat 28 ini Bapak Ibu ya. Jadi pada saat itu ada maklar telepon saya, terus dia bilang, Pak, saya ada orang yang mau kontrak. Dia bilang itu, ada orang yang mau kontrak, besok mau lihat jam 10. Setelah telepon ditutup, saya mulai perkatakan firman Tuhan ini, Roma 8 ayat 28 ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan mujizat. Pada saat itu saya rubah kata kebaikan, saya mengubah dengan kata mujizat bagi wilung yang mengasihi Tuhan. Ya, setiap proses demi proses saya perkatakan itu. Pada saat telepon ditutup, terus besoknya yang mau ngontrak lihat itu, setelah berbincang-bincang, telepon ditutup, dia bilang mau pikirkan dulu. Saya tetap imani, saya tetap perkatakan ini. Ya, saya yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan mujizat bagi saya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Prosesnya cuma 2 hari pada saat itu. Dari maklar telepon, besoknya ada yang mau ngontrak itu lihat, sorenya akhirnya deal Bapak Ibu ya. Deal, dia bilang, "Oke, saya mau tinggal di tempat kamu." Dan nominalnya itu sama persis dengan yang saya butuhkan untuk proses migrasi Bapak Ibu ya. Jadi pada saat itu saya ngajukan KPR 15 tahun, 3 tahun itu bunga promo. Setelah itu untuk supaya
bunganya turun, pada saat itu kan 11%. Supaya bunganya turun, saya harus ngajukan lagi namanya proses migrasi. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ngambil KPR atau pernah kerja di bank tahu ya, yang proses migrasi ini apa maksudnya itu ya. Nah, pada saat itu saya ngajukan migrasi dengan biaya yang cukup besar Bapak Ibu ya, karena memang untuk pokok bagi debat, sisa bagi debatnya ini cukup besar juga Bapak Ibu ya. Nah, pada saat itu Tuhan menyediakan persis Bapak Ibu ya dengan apa yang saya butuhkan. Memang biaya sewa kontrak itu belum potong maklar, tapi maklar pun tidak begitu banyak ya. Jadi memang Tuhan kita itu Tuhan yang menyediakan. Nah, tapi kejadian ini, mujizat Tuhan ini tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu ya. Pada saat berjalannya waktu, di mana saya harus proses migrasi pada bulan September ya, tanggal 14 lebih tepatnya itu ya. Nah, pada satu tempo, pada saya lupa tanggal berapa ya, bulan September awal perkiraan itu ada saudara yang telepon. Ada saudara telepon, kami telepon-teleponan, kami berbincang-bincang, saya tanya tentang masalah yang lain pada saat itu, tentang berbincang tentang masalah lain. Terus akhirnya saudara saya ini mulai tanya tentang rumah kos-kosan. Saya yakin dan percaya pada saat itu Roh Kudus mulai bekerja untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan mujizat bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, jadi pada saat itu pembicaraan mulai mengarah ke rumah kos-kosan saya pada saat ini ya. Nah, setelah mau di akhir telepon, saudara saya mengatakan gini, jangan diperpanjang dulu untuk proses migrasinya, tungguin. Nanti malam tak telepon lagi, dia bilang gitu. Nanti malam saya hubungi lagi, dia bilang gitu ya. Terus akhirnya setelah telepon ditutup, saya telepon ke pihak bank, ke marketingnya saya bilang, Bu, jangan diproses migrasi dulu ya, tunggu isyarat dari saya. Ya, benar pada saat malam kami sempat berbincang-bincang lagi melalui telepon, Tuhan gerakkan. Saya yakin Tuhan gerakkan saudara saya ini. Terus saudara saya berkata gini, proses kredit rumahmu saya take over. Saya tanya, maksudnya take over gimana? Nah, dia bilang, nah, nanti selesai lunasono di mana? Bank ini. Lunasono proses kreditmu di bank. Terus saya tanya, terus saya harus bayar berapa ke kamu? Bunganya berapa gitu. Dia bilang, sudah tanpa bunga, ya puji Tuhan. Karena tanpa bunga, maka harusnya yang sisa 13 tahun, ya sisa 13 tahun, Tuhan percepat jadi cuma 9 tahun. Saya yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan mujizat bagi orang yang dikasihinya. Ya, mari Bapak Ibu, saat ini apapun kondisi Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu dalam kondisi zona nyaman, atau mungkin Bapak Ibu dalam kondisi yang sedang tidak baik, tidak bagus. Ayo kita kembali kepada Tuhan, kita kasih Dia. Kita kasih bukan cuma sekedar omongan, tapi kita kasih dengan tindakan. Kita rela berkorban untuk orang yang kita kasih ya. Melalui kita berdoa, Tuhan sudah memberikan contoh. Terus yang kedua melalui firman. Kita baca firman, ya. Soalnya jelas di firman Tuhan katakan kalau kita mengasihi Tuhan, bahwa kita akan menuruti dan melakukan firman Tuhan. Gimana kita bisa menuruti dan melakukan kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Mari Bapak Ibu kita bangun mesbah doa di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Kita cari hadirat Tuhan, supaya Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan sekian, kita akan tutup mata, kita akan berdoa Bapak Ibu ya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu meneguhkan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau mencari hadirat-Mu setiap hari Tuhan. Kami mau memulai hubungan yang intim melekat bersama-Mu Tuhan. Kami mau bangun mesbah doa di dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami mengasihi Engkau, saat kami mencari hadirat-Mu, saat kami melekat intim bersama-Mu Tuhan, maka Engkau akan turut bekerja untuk mendatangkan mujizat, mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan firman-Mu ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang mengubah setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita masih bisa ibadah doa malam
biarpun lewat online. Salah satu cara Allah menolong kita yaitu lewat doa. Yesus sudah memberikan teladan. Pagi-pagi dia bangun dan berdoa. Sehabis pelayanan Yesus juga berdoa. Dan sampai hari ini dia juga berdoa untuk kita semua. Jadi doa ini sangat berkuasa. Ayo percayai, kalau doa kita penuh dengan kuasa, dipercaya terjadi, maka itu akan terjadi. Jangan lupa dukung dan doakan untuk pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang yang sekarang tahap 1 sudah dikerjakan oleh PT Waringin. Saya percaya Yesus akan menyelesaikannya dan Yesus akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan, berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Hadirilah ibadah onsite dan live streaming yang diadakan dalam 5 kali ibadah. Pada hari Sabtu dan Minggu 30 hingga 31 Oktober 2021. Ibadah Raya 1 pada hari Sabtu jam setengah 6 malam, Ibadah Raya 2, 3, 5, dan 6 pada hari Minggu. Jam 7 dan jam 9 pagi, jam 3 dan jam 5 sore. Bersama Pendeta Andre Imam dan Evangelis Yukiko Ayu. Semua ibadah raya disertai layanan live streaming dan dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Betani Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Linkaja, OVO, dan lain-lain. Dapatkan informasi penting dan pelayanan pastoral setiap harinya dari Gereja Betani Yestoya Malang dengan cara melakukan scan pada barcode berikut ini atau menghubungi WA Sekretariat di nomor 0812 4958 8689. Demikian Betani Yestoya News untuk saat ini. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya yang saya kasih dan juga dulur-dulurku. Saya ada di lokasi pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang. Dukung dan doakan supaya Tuhan Yesus yang menyelesaikannya. Dan puji Tuhan, PT Waringin sudah memenangkan tender ini dan besok Senin 25 Oktober dimulailah PT Waringin melanjutkan pembangunan ini untuk tahap 1. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera. Saya Teguh Anggara dari PT Waringin Mega mengucapkan terima kasih atas dipilih dan dipercaya dalam pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang di Jalan Telaga Bodas Tidar. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita angkat kedua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah raya Sabtu dan Minggu.
sentuh, mendengar doaku. Air matanya tumpah memandangku. Dia akan tolong, tak tunda sampai esok hari. Dia akan buka jalan bagiku. Tangannya pegang erat tanganku, cintanya penuhi hidupku, memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangannya pegang erat tanganku, cintanya penuhi hidupku, memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangan Tuhan setia menjagaku.